Halo kelas, kembali lagi bersama tkelas.id. Hari ini kita akan belajar bersama tentang social media marketing ya. Ibu yakin nih teman-teman semua pasti sudah punya social media. Gimana nih punya social media? Seru nggak? Kira-kira konten apa sih yang teman-teman update setiap hari di sosial medianya? Kenapa kok sering update konten di sosial media? Salah satunya agar ingin followernya tahu aktivitas saya, Bu. Ya, boleh banget itu ya. Nah, sama juga dalam berbisnis. Jadi teman-teman bisa menggunakan sosial media bisnis untuk menginformasikan kepada para follower tentang perkembangan bisnis misalnya, atau tentang aktivitas-aktivitas dalam bisnis atau aktivitas pemasarannya. Nah, tapi ingat ya, dalam menggunakan sosial media itu jangan hanya sebagai informasi satu arah saja kepada follower. Jadi bagaimana teman-teman pintar untuk membangun engagement dengan para followernya. Mau tahu lebih lanjut bagaimana caranya? Yuk ikuti lebih lanjut pemaparan dari Ibu dan selamat belajar. Sosial media marketing. Terdapat sebuah quote dari Jason Matthew yang menyatakan bahwa ignoring digital marketing is like representing your business without any audience. Ya, jadi seorang pemasar atau marketer itu harus bisa mengikuti perubahan. Perubahan di sini perubahan zaman, perubahan teknologi ya. Harus bisa mengikuti perkembangannya. Kenapa? Agar tetap bisa menjangkau para calon konsumennya. Nah, dengan belajar digital marketing, kita bisa lebih dekat kepada konsumen, mengetahui preferensi konsumen, needs dan want-nya konsumen, dan seterusnya. Nah, nanti kita di sini akan belajar lebih banyak tentang sosial media marketing yang merupakan bagian dari digital marketing. Nah, jadi ini nanti tentang materinya ya. Jadi, nanti kita akan membahas tentang sosial media, kategori sosial media, jenis platform sosial, aktivitas utama dalam sosial media, strategi pemasaran melalui sosial media, cara mengoptimalkan sosial media, kemudian juga kita akan belajar bersama tentang promosi melalui Facebook, Twitter, dan YouTube. Yang pertama adalah tentang sosial media. Pada prinsipnya, pemasaran melalui sosial media itu berpusat pada bagaimana upaya perusahaan untuk membangun konten yang menarik perhatian dan mendorong konsumen untuk terkoneksi maupun berbagi informasi dengan perusahaan melalui jaringan sosial media yang tersedia. Nah, berikut ini adalah beberapa pengertian dari sosial media ya. Dari pendapat Paramita tahun 2011 menyatakan bahwa media sosial yang berbasis pada teknologi internet mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu menjadi banyak audiens. Selanjutnya, Gunelius tahun 2011 menyatakan bahwa media sosial merupakan penerbitan online dan alat-alat komunikasi, situs, dan tujuan dari web 2.0 yang berakar pada percakapan, keterlibatan, dan partisipasi. Selanjutnya Kaplan dan Heinlein tahun 2010 menggambarkan media sosial sebagai sekelompok media dalam internet berbasis aplikasi yang membangun fondasi ideologi dan teknologi web 2.0. Teknologi web 2.0 memungkinkan dua arah percakapan antara produsen dan konsumen secara interaktif. Kemudian Evans tahun 2011 menyatakan bahwa media sosial dalam penanganan yang luas sering dikaitkan dengan istilah demokratisasi informasi, mengubah orang dari pembaca konten ke penerbit konten. Hal ini merupakan pergeseran dari mekanisme siaran ke model banyak ke banyak, berakar pada percakapan antara penulis, orang, dan teman sebaya. Masih di pengertian sosial media, berikutnya
Ini adalah pendapat dari Katzman et al. Tahun 2011 ya. State that social media employ mobile and web-based technologies to create highly interactive platforms via which individuals and communities share, co-create, discuss, and modify user-generated content. Ya, jadi kurang lebih artinya adalah media sosial menggunakan teknologi seluler dan berbasis web untuk menciptakan platform yang sangat interaktif di mana individu dan komunitas bisa berbagi, membuat bersama, mendiskusikan, dan memodifikasi konten yang dibuat oleh pengguna. Selanjutnya, menurut CIPR tahun 2011, media sosial adalah istilah yang umumnya diberikan untuk saluran dan alat internet dan berbasis seluler yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain dan berbagi pendapat serta konten. Sesuai namanya, media sosial melibatkan pembangunan komunitas atau jaringan dan mendorong partisipasi dan keterlibatan. Jadi, media sosial bisa disebut juga sebagai media digital yang mendorong partisipasi, interaksi, dan berbagi untuk para audiens. Selanjutnya, Smart Insights, menurut Chaffee dan Bosomworth tahun 2012, membuat radar pemasaran media sosial yang merangkum opsi untuk membantu kita berdiskusi dengan kolega atau agensi situs, ya, yang mana yang bisa menjamin atau pantas mendapatkan perhatian paling besar dalam kategori yang berbeda. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Berikut ini adalah gambar sosial media marketing radar ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan terdapat beberapa kategori yang berbeda. Ini maksudnya di sini ada kategori social bookmarking, social network, social streaming, social search, social knowledge, social blogging, social customer service, social publishing. Contohnya di sini social network ya. Jadi yang paling banyak digunakan ya, yang paling banyak penggunanya itu kalau dari gambar ini tampak Facebook. Baru kemudian diikuti Twitter, Google Plus dan LinkedIn. Selanjutnya social streaming. Di sini yang paling banyak digunakan adalah YouTube. Kemudian ada Vimeo, Flickr dan iTunes. Social search yang paling sering digunakan adalah Google Text, Google Product Search, Google Places, Yahoo. Kemudian social knowledge yang paling banyak diakses itu adalah Wikipedia, kemudian Q&A and how to sites, article sites, dan niche communities. Ya, demikian seterusnya. Di sini dari social blogging, social customer service, social publishing, dan juga social bookmarking. Jadi, dari gambar ini apabila semakin di tengah atau semakin di center ya, posisinya berarti platform-platform ini adalah platform yang paling banyak diakses atau paling banyak penggunanya. Selanjutnya, berikut ini adalah perkembangan dari sosial media. Awalnya terdapat sosial media namanya 6 Degrees pada tahun 1997. Usernya waktu itu sekitar 3 juta, tetapi tutup pada tahun 2000. Selanjutnya ada Friendster yang berawal pada tahun 1999 dan bisa memikat user sebanyak 7 juta. Selanjutnya ada MySpace ya yang berkembang pesat karena fitur blog, message boards, musik, dan foto. Namun pada tahun 2005 diakuisisi oleh News Corp. Selanjutnya Facebook yang berdiri tahun 2004 didirikan oleh Mark Zuckerberg dan kawan-kawan. Jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2008 penggunanya mencapai 100 juta. 2013 mencapai 1,1 miliar dan 2015 penggunanya sebanyak 1,31 miliar, di mana 680 juta diantaranya adalah user Facebook Mobile. Dan pengguna Facebook terus meningkat hingga sekarang. Kemudian berikut ini adalah tujuan sosial media marketing.
Menurut Cornelius pada tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan yang paling umum ya atau paling utama pemasaran menggunakan media sosial adalah yang pertama membangun hubungan. Jadi media sosial itu sangat mampu digunakan untuk membangun hubungan dengan konsumen secara aktif. Kemudian yang kedua membangun merek. Melalui sosial media dapat meningkatkan brand awareness, pengenalan dan ingatan tentang merek serta meningkatkan loyalitas merek. Kemudian yang ketiga adalah publisitas. Melalui sosial media, perusahaan dapat berbagi informasi penting dan memodifikasi persepsi negatif. Kemudian yang keempat, promosi. Pemasaran menggunakan sosial media memungkinkan perusahaan dapat memberikan diskon khusus, membuat para konsumennya merasa dihargai dan spesial, serta dapat mencapai tujuan jangka pendek perusahaan yaitu meningkatkan penjualan atau memperoleh laba. Dan yang terakhir adalah riset pasar. Sosial media dapat digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen dan preferensinya, keinginan dan kebutuhan konsumen, serta aktivitas dari para pesaing. Selanjutnya, sosial media memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama, sosial media memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, atau disebut juga relationship marketing. Ya, jadi hubungan ini itu saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Jadi riset menunjukkan bahwa perusahaan sukses memiliki tingkat repeat customer tertinggi karena mereka berinteraksi secara rutin dengan pelanggan melalui sosial media. Kemudian peran yang kedua, sosial media dapat dimanfaatkan oleh pelanggan untuk berkomunikasi dengan sesama pelanggan. Misalnya bertukar pengalaman, saling bertanya, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kategori sosial media. Kotler dan Keller tahun 2012 menyatakan 3 platform utama sosial media marketing. Yang pertama adalah online communities and forums, kemudian blogs, dan yang ketiga adalah social networks. Dalam online communities and forums, anggotanya berkomunikasi melalui postingan atau konten, instant messaging, dan chatting. Mereka berdiskusi tentang minat khusus yang berhubungan dengan produk perusahaan maupun mereknya. Selanjutnya dalam blogs. Jadi blogs ini secara teratur memperbarui jurnal online dan telah menjadi hal yang penting dalam electronic word of mouth atau biasa kita sebut e-worm. Blog ada yang digunakan untuk tujuan personal, pertemanan, atau keluarga. Tetapi ada juga yang dirancang untuk menjangkau dan mempengaruhi publik secara luas. Kemudian social network diantaranya adalah Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Fraser and Dutta tahun 2008, terdapat 5 kategori situs sosial media, yaitu ada egocentric sites, community sites, opportunistic sites, patient-centric sites, dan media sharing sites. Egocentric sites, daya tariknya memungkinkan pengguna untuk membeli profil diri dari platform virtual yang kemudian memfasilitasi konstruksi dan koneksi identitas. Contohnya Facebook, MySpace, Bebo. Kemudian community sites-nya, daya tariknya adalah mengimitasi komunitas dunia maya sehingga memungkinkan kelompok-kelompok bisa terbentuk. Contoh situsnya adalah Big Wave Dev, Black Planet, Dogster. Kemudian opportunistic sites, daya tariknya adalah memungkinkan terhubung bermacam-macam organisasi sosial, para pengguna dan memfasilitasi koneksi bisnis. Contoh situsnya adalah LinkedIn, academic.edu, alibaba.com. Kemudian patient-centric sites, daya tariknya memungkinkan pengguna untuk terhubung berdasarkan minat dan hobi, contohnya thesamba.com, chatterbirds.com, germancarforum.com. Kemudian media sharing sites memungkinkan pengguna untuk saling berbagi media seperti gambar, audio, dan video. Contohnya adalah flickr.com, youtube.com, slideshare.com. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis platform sosial.
Terdapat 10 jenis utama platform sosial. Yang pertama, social networks. Di sebagian besar negara, sosial platform utama yang mana orang-orang berinteraksi melalui social network adalah Facebook, Instagram, dan Snapchat untuk audiens konsumen akhir. Kemudian ada LinkedIn untuk audiens konsumen bisnis dan Twitter untuk keduanya. Selanjutnya, social publishing and news. Jadi hampir semua surat kabar dan majalah, baik yang luas maupun khusus, kini hadir secara online dengan opsi untuk berpartisipasi melalui komentar di artikel, blog, maupun komunitas. Kemudian yang ketiga, social commenting in blogs. Blog perusahaan dapat menjadi pusat strategi media sosial, dan kita dapat memanfaatkan blog orang lain, baik perusahaan atau pribadi, atau melalui jangkauan blog yang disebut blog outreach. Yang keempat, social niche communities. Jadi ini adalah komunitas dan forum yang independen dari jaringan utama, meskipun ini mendukung subkelompok. Jadi kita dapat membuat komunitas sendiri dengan cara ini. Kemudian yang kelima, social customer service. Situs seperti Get Satisfaction atau www.getsatisfaction.com seperti halnya forum customer support perusahaan menjadi semakin penting untuk menanggapi keluhan pelanggan. Yang keenam adalah social knowledge. Contohnya seperti Yahoo Answers, kemudian Quora dan sejenisnya, ditambah lagi dengan Wikipedia. Dalam social network menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menjalin keterikatan dengan para audiensnya dengan cara memberikan solusi dari segala permasalahan mereka. Selanjutnya, secara halus menunjukkan bagaimana produk dapat membantu mereka. Yang ketujuh, social bookmarking. Jadi situs bookmark seperti Delicious, yaitu www.delicious.com. Kemudian social streaming, yaitu situs media streaming yang termasuk foto, misalnya Pinterest. Kemudian video dan juga podcasting. Yang kesembilan, social search. Saat Google Plus diluncurkan, search engine memasukkan lebih banyak fitur sosial seperti memilih situs melalui Google Plus. Dengan berkurangnya popularitas Google Plus dalam beberapa tahun terakhir ini, maka fitur-fitur tersebut menjadi jarang terlihat. Kemudian social commerce, terutama relevan untuk sektor retail. Jadi perdagangan sosial melibatkan ulasan dan penilaian pada produk dan berbagi kupon pada kesepakatan. Kemudian dapat difasilitasi oleh login sosial seperti yang digunakan misalnya search sosial. Menurut Cornelius tahun 2011, terdapat 4 pilar penting yang menjadi dasar dalam sosial media marketing. Yang pertama adalah membaca. Jadi pemasaran melalui sosial media itu membutuhkan banyak membaca. Membaca di sini maksudnya adalah membaca percakapan online yang sedang terjadi, meliputi produk, layanan, pelanggan, pesaing, tren terkini, dan lain sebagainya. Membaca merupakan upaya untuk mencerna informasi sebanyak mungkin sehingga hal ini dapat membantu marketer untuk berkomunikasi dengan para pelanggannya. Kemudian yang kedua, membuat. Artinya membuat konten yang menarik. Konten yang menarik adalah konten yang interaktif dan sesuai dengan harapan atau minat para pelanggan. Kemudian yang ketiga, menyebarkan. Salah satu kelebihan pemasaran melalui sosial media adalah adanya fitur berbagi konten. Pada masa kini, konsumen selalu melihat hubungan, ulasan, rekomendasi, dan percakapan tentang produk atau jasa atau merek. Kemudian mereka akan membagikan konten tersebut kepada orang lain secara online. Apabila konten pemasaran kita dinilai menarik dan valuable bagi pelanggan, maka hal tersebut akan tersebar dengan sendirinya oleh para pelanggan, dan ini adalah salah satu manfaat dari pemasaran melalui sosial media. Bagi konten atau produk yang sangat diminati oleh semua orang, maka akan menjadi viral dan akan mudah untuk mendongkrak penjualan. Dan yang terakhir adalah berdiskusi. Konsumen menyukai adanya interaksi antara perusahaan dengan mereka. Interaksi di sini meliputi ketersediaan informasi apapun yang mereka butuhkan hingga penanganan keluhan mereka secara personal.
Untuk itu, perusahaan dituntut untuk selalu fast response dalam menanggapi apapun feedback yang diberikan oleh konsumen. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa tipe aplikasi sosial media. Yang pertama adalah bookmarking, yaitu berbagi alamat website yang menurut pengguna bookmark sharing menarik minat mereka. Social bookmarking memberikan kesempatan untuk share sebagai link dan tag yang mereka minati. Hal ini bertujuan agar lebih banyak orang yang menikmati hal-hal yang kita sukai. Contoh, www.dik.com, kemudian www.multi.com. Ada lagi namanya www.reddit.com. Kemudian yang kedua, content sharing, di mana orang-orang membuat berbagai konten dan mempublikasikannya dengan tujuan untuk berbagi kepada orang lain. Contohnya YouTube untuk berbagi konten video, kemudian Flickr untuk berbagi konten gambar. Yang ketiga yaitu wiki. Sosial media ini menyajikan seluruh informasi yang disajikan oleh pengunjung situs itu sendiri dan publik dapat melakukan editing jika merasa informasi yang dituliskan kurang tepat, salah, atau kurang lengkap. Contoh Wikipedia yang merupakan situs knowledge sharing, Wikitravel yang memfokuskan pada informasi tempat wisata. Selanjutnya Flickr. Flickr mengkhususkan pada image sharing dengan para kontributor yang ahli di bidang fotografi di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya social network merupakan aktivitas yang menggunakan berbagai fitur yang ditawarkan oleh social network tersebut untuk menjadi atau adanya hubungan atau interaksi dengan orang yang memiliki kesukaan yang sama. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah creating opinion, merupakan sosial media yang memberikan sarana untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia. Contohnya TripAdvisor. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas utama dalam sosial media. Berikut ini adalah cara menetapkan tujuan sosial media marketing. Terdapat 5 cara, yaitu set sell goals, set speak goals, set serve goals, set save goals, dan set sizzle goals. Dalam set sell goals, yaitu cara menetapkan tujuan penjualan, salah satunya dengan menerapkan model race planning framework yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian dalam set speak goals, di sini maksudnya mendorong keterlibatan berkelanjutan, mengkomunikasikan persepsi merek dan pesan merek utama, mengkomunikasikan pembaruan tentang produk dan penawaran baru, mendorong dialog untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk, dan adanya pemantauan serta manajemen reputasi. Kemudian set serve goals, yaitu menentukan bagaimana sosial media akan digunakan untuk menyampaikan tujuan layanan pelanggan. Contohnya memberikan informasi untuk menyelesaikan masalah layanan pelanggan, mengidentifikasi masalah pelanggan yang didiskusikan dan mengatasinya, mendorong layanan mandiri web termasuk layanan mandiri kolaboratif. Kemudian set save goals artinya mempertimbangkan pemasaran melalui sosial media sesuai dengan budget yang dimiliki. Kemudian set sizzle goals artinya menjelaskan cara menambah nilai kepada pelanggan melalui media sosial. Race Planning Framework adalah salah satu model untuk menetapkan tujuan penjualan. Race artinya reach, act, convert, dan engage. Reach-nya di sini maksudnya menggunakan sosial media untuk menjangkau prospek baru melalui mention di sosial media stream dan iklan di sosial media. Kemudian act, menggunakan social content atau situs web dan social outpost untuk mendorong interaksi yang mengarah pada peningkatan leads atau bisnis prospek. Selanjutnya convert, meningkatkan konversi menjadi penjualan melalui pengalihan konsumen dari interaksi dengan merek ke pembelian melalui rekomendasi sosial. Dan yang terakhir engage, artinya mendorong pelanggan untuk bertindak sebagai advokat atau pendukung bisnis melalui berbagi atau sharing dan rekomendasi.
Terdapat 6 hal utama dalam aktivitas sosial media. Yang pertama adalah mendengarkan dan mengelola reputasi. Jadi di sini kita harus mengenal siapa saja audiensnya, siapa mereka, bagaimana mereka berpartisipasi, apa yang mereka akan katakan atau sharingkan, dan lain sebagainya. Kemudian apa aktivitinya, semua aktivitas di dalam social media channel maupun di luar channel bisnis kita, misalnya dengan mengikuti mention atau hashtag. Kemudian siapa kompetitornya, baik kompetitor langsung maupun kompetitor tidak langsung. Jadi kita harus mengetahui semua aktivitas mereka dan membandingkan dengan aktivitas yang telah kita lakukan. Yang terakhir juga online publisher-nya siapa atau key intermediaries-nya siapa. Kemudian yang kedua, mengubah merek melalui sosial media. Jadi beberapa area utama dalam menjalankan perubahan itu misalnya mengatur ruang lingkup aktivitas sosial media. Jadi memperhatikan apakah sosial media tersebut sesuai dengan karakteristik atau segmentasi bisnis kita atau tidak. Kemudian mereview kemampuan dan prioritas sosial media. Mengetahui di mana posisi merek atau bisnis saat ini dan di mana posisi yang kita inginkan di masa mendatang. Setelah mengetahui hal tersebut, kita akan bisa merumuskan strategi yang tepat untuk bisa meraihnya. Selanjutnya, mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dalam sosial media tersebut, mempelajari tentang semua syarat dan ketentuan dalam sosial media platform yang akan digunakan. Kemudian mereview personality dari merek dan men-setting sebuah visi. Jadi konten yang diposting dalam sosial media platform memungkinkan untuk membuat audiens menjadi lebih engaging dengan brand perusahaan. Untuk itu perlu difokuskan lagi tentang personality merek dan visi perusahaan ke depannya. Hal yang ketiga adalah mendapatkan pelanggan baru. Untuk mendapatkan pelanggan baru melalui sosial media, maka bisa menggunakan Price Planning Framework. Ya, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan penjualan dari pelanggan loyal. Hal ini berfokus pada pengembangan strategi komunikasi pemasaran untuk meningkatkan lebih banyak social interaction di dalam website maupun social media platform. Kemudian yang kelima adalah memberikan layanan pelanggan. Aktivitas customer service yang perlu dilakukan misalnya mendengarkan kebutuhan dan keinginan konsumen, mendengarkan keluhan konsumen, memberikan jawaban atas pertanyaan konsumen atau menawarkan solusi, menggunakan layanan untuk meningkatkan penawaran produk dan jasa, menggunakan service forums atau service platforms misalnya getsatisfaction.com. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan insight untuk mengembangkan merek dengan menggunakan SMO, Social Media Optimization. Jadi SMO ini merupakan sistem yang memudahkan untuk mencari atau discover, berinteraksi dengan audiens, share, return to true time, dan lead to purchase. Selanjutnya, Price Planning Framework, yaitu suatu model atau pendekatan untuk mendapatkan pelanggan baru melalui sosial media. Price merupakan singkatan dari Plan, Reach, Act, Convert, dan Engage. Plan artinya strategi apa yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sosial media. Kemudian Reach artinya bagaimana cara menggunakan sosial media untuk menjangkau prospek yang baru. Selanjutnya, Act artinya pendekatan yang seperti apa di sosial media yang akan meningkatkan interaksi dengan audiens. Kemudian Convert, bagaimana cara merubah konsumen yang berinteraksi dengan brand menjadi pembeli. Dan yang terakhir Engage, yaitu aktivitas marketing seperti apa yang dapat mempengaruhi konsumen loyal menjadi seorang advokat perusahaan yang secara sendirinya merekomendasikan produk atau jasa atau merek perusahaan kepada orang lain tanpa diminta atau diberikan imbalan. Selanjutnya, berikut ini adalah cara meningkatkan social interaction. Yang pertama, melalui social outpost, yaitu menggunakan sosial media untuk mengkomunikasikan penawaran, konten yang menarik untuk menyampaikan pelayanan yang dapat meningkatkan pengalaman pembelian. Kemudian on community, artinya meminta review atau feedback dari komunitas yang dikenal, tentu saja komunitas tersebut sesuai dengan ciri khas brand atau produk.
Memberikan promosi khusus untuk komunitas tersebut juga merupakan salah satu alternatifnya. Kemudian email marketing memberikan informasi tentang produk atau jasa yang baru atau yang sedang dipromosikan kepada para konsumen sesuai database yang dimiliki. Memberikan ucapan perhatian, misalnya hari besar keagamaan, ulang tahun, dan lain sebagainya kepada para konsumen melalui email marketing. Selanjutnya, mobile platform, yaitu menggunakan mobile apps untuk menunjang kemudahan dan kecepatan informasi atau pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi pemasaran melalui sosial media. Pemasaran menggunakan sosial media bisa menggunakan strategi PRESS Framework, yaitu Plan, Reach, Act, Convert, dan Engage. Plan. Di sini maksudnya menonjolkan keunikan dan originalitas konten. Jadi buatlah berbeda dengan konten yang dibuat oleh kompetitor. Tunjukkan bagaimana audiens kita ingin mendapatkan informasi tentang produk atau layanan tersebut dan lakukan dengan jujur dan tulus. Kemudian, mempertahankan relevansi konten yang dibuat dengan tujuan pemasaran yang dilakukan, berikan nilai lebih, identifikasikan manfaat yang akan diperoleh oleh audiens sesuai dengan kebutuhannya sehingga hal ini akan bernilai lebih bagi mereka. Kemudian, jadikanlah menjadi tidak terlupakan. Buatlah sesuatu yang mudah dan menyenangkan untuk dibicarakan atau dibagikan atau shareable. Selanjutnya, gaungkan merek. Jadi, merek adalah representasi dari janji, harapan, personality, dan bagaimana menjangkau konsumen. Sehingga penuhilah itu. Kemudian, bertindak selayaknya manusia. Maksudnya, tulislah konten dengan gaya sendiri. Tidak harus membuat segala sesuatunya sempurna. Memiliki sedikit kesalahan tidaklah masalah karena itulah manusia. Jadi, perlakukan audiens dengan benar dan tanggapi mereka secara personal. Selanjutnya, reach. Berikut ini adalah cara menanggapi audiens di sosial media. Yang pertama, targetkan audiens yang memiliki segmentasi yang sesuai dengan produk atau layanan konsumen. Kemudian, ikuti komunitas yang sesuai dengan karakteristik produk atau layanan sehingga brand kita akan dikenal oleh anggota komunitas tersebut dan kemungkinan mereka akan memfollow akun sosial media bisnis kita. Kemudian tingkatkan data yang diperoleh, libatkan diri dalam pembicaraan yang relevan di sosial media, buatlah konten yang menarik, kaya, kreatif, dan berbeda, ikutlah berpartisipasi dalam sharing ide dan konten dengan para audiens, promosikan konten atau merek dalam setiap peluang yang ada, kegiatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, dan yang terakhir mengkombinasikan email dan sosial media marketing, contohnya email promosi mendukung campaign menggunakan sosial media. Ulasan pelanggan atau testimoni melalui email dapat mendorong feedback tentang brand. Rekomendasi untuk berbagi dengan network kita bisa melalui email. Selanjutnya, act, yaitu hal apa saja yang dilakukan yang merupakan teknik komunikasi khusus untuk mendorong interaksi di website maupun sosial media. Contohnya, memulai dialog di website atau sosial media. Dialog yang dilakukan akan dapat mendorong audiens untuk mendaftar, membeli, atau bertransaksi. Kemudian menghasilkan user-generated content. Hal ini dapat meningkatkan konversi dan membantu SEO. Kemudian mendorong berbagi tentang brand, artinya membagikan konten dari marketer yang dianggap menarik antar sesama pengguna sosial media. Kemudian memicu interaksi dengan audiens. Hal ini dengan cara memfasilitasi diskusi. Kemudian mendukung pengambilan keputusan pembelian. Jadi, pengunjung website atau sosial media menyadari tentang nilai produk atau layanan yang ditawarkan dan ingin membelinya. Selanjutnya, convert. Jadi, bagaimana sosial media dapat mendorong penjualan? Yang pertama, identifikasikan leads yang hendak diraih. Jadi, tentukan dulu target potensialnya. Konten harus dapat mendukung tercapainya goals dari perusahaan. Yang kedua, mengoptimalisasikan social hub untuk mengenerate leads. Caranya, prioritaskan subscription. Lakukan call to action yang jelas, misalnya bagaimana cara membelinya, berapa harganya, apakah ada promo atau diskon khusus, menghubungi siapa, bagaimana metode pembayarannya, dan seterusnya. Dan jangan lupa gunakan ads. Yang ketiga, buat landing page yang shareable. Kemudian yang keempat, pastikan komunikasi pemasaran yang dilakukan jelas.
Tujuannya apa? Create relationship dengan para follower, build an engagement, kemudian respon mereka dengan cepat. Dengarkan atau baca semua conversation baik tentang brand bisnis kita maupun yang terjadi di kompetitor. Kembangkan sikap merek yang konsisten. Yang kelima, pastikan kontennya menarik. Jadi caranya posting konten yang bervariasi, unik, berbeda, dan kreatif. Kemudian sharing is caring, jadi konten tentang tutorial atau cara membuat sesuatu saat ini sedang sangat diminati. Dengan memposting konten-konten tersebut akan meningkatkan kunjungan follower ke sosial media bisnis kita dan mendorong mereka untuk membeli produk atau layanan kita. Dan yang terakhir, memastikan kemudahan akses atau ditemukannya promosi. Caranya mudah dicari di Google, kemudian juga bangun hubungan dengan influencer. Selanjutnya, engage. Berikut ini adalah beberapa hal untuk meningkatkan engagement. Yang pertama, menjadi bagian dari komunitas tertentu. Caranya, monitor setiap percakapan di sosial media, ikut komentar dan memberikan opini. Kemudian ikut memberikan perhatian terhadap isu atau topik tertentu. Kadangkala, kunjungi pula sosial media mereka dan komenlah pada postingan yang menarik. Berikan pendapat atau solusi untuk permasalahan mereka, dan bantu mereka untuk menuju ke konten bisnis kita. Ceritakan tentang brand kita, tetapi jangan berlebihan. Yang kedua, ubah kontrol fans atau follower. Caranya, ajaklah follower untuk memberikan pendapat atau komentarnya tentang konten yang dibuat. Dorong mereka untuk memberikan ide atau saran tentang konten yang akan dibuat. Tuangkan ide mereka yang relevan ke dalam konten baru yang kita buat. Hal ini akan meningkatkan engagement dengan para follower karena kontribusi mereka dihargai. Kemudian, yang ketiga, hargailah follower. Dengan cara dengarkan mereka, berinteraksilah dengan mereka, hargai pengalaman mereka, dan lain sebagainya. Dengarkan ide dan request dari mereka, buat mereka ikut berkontribusi dalam kesuksesan bisnis kita. Tunjukkan apresiasi kita kepada mereka, tunjukkan bahwa kita memikirkan preferensi dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, jadikanlah hal ini sebagai pekerjaan as a team. Jadi pembuatan konten itu bukanlah tanggung jawab perorangan. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama sebagai tim, mulai dari ide, isi konten, layout, warna, ukuran, dan lain sebagainya harus didiskusikan dengan tim. Termasuk penyebaran konten tersebut juga dilakukan oleh semua anggota tim. Dan yang terakhir, mengoptimalkan konten. Caranya selalu men-tracking penyebaran konten, sejauh mana keefektifan konten, kemudian menganalisa, memonitor, dan mengevaluasi konten tersebut. Berapa like, fan, follower, lead, customer volume, conversion, dan sales. Lakukan modifikasi strategi untuk mengoptimalkan pencapaian hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengoptimalkan sosial media. Berikut ini adalah cara mengoptimalkan peran sosial media. Yang pertama, menyediakan platform networking. Kemudian, menggunakan blog dan alat media sosial lainnya untuk melibatkan konsumen secara aktif dengan produk dan organisasi. Selanjutnya, mengintegrasikan alat promosi tradisional dan yang berbasis internet untuk melibatkan konsumen, menyediakan informasi relevan kepada pelanggan via media sosial, memperlakukan pelanggan secara eksklusif, merancang produk dengan mempertimbangkan secara cermat talking points dan citra diri yang diharapkan oleh pelanggan, mendukung kaus yang penting bagi konsumen, dan yang terakhir memanfaatkan kekuatan citra atau stories. Yang terakhir, kita akan membahas tentang promosi melalui Facebook, Twitter, dan YouTube. Promosi melalui Facebook. Punto Adi tahun 2011 menyatakan fitur-fitur Facebook yang dapat digunakan sebagai alat promosi yaitu yang pertama connecting atau koneksi. Artinya peran penting dari jejaring sosial adalah menghubungkan atau connecting antara dua orang atau lebih. Facebook memudahkan konsumen terhubung dengan pemasar. Kemudian yang kedua update status. Artinya pemilik akun dimudahkan untuk menuangkan ide atau tulisan apapun untuk promosi. Selain itu, update status dapat mencantumkan link yang dapat menuju ke website perusahaan. Yang ketiga, update foto atau video.
Menu upload foto atau video dapat digunakan oleh pemasar atau marketer untuk promosi. Pemasar dapat pula memberi tag pada foto dengan nama-nama teman atau anggota lain di Facebook sehingga mereka dapat melihat foto yang telah di-upload. Yang keempat, wall. Wall dapat diberi tulisan yang sesuai dengan topik akun Facebook bisnisnya. Wall juga dapat dituliskan link website sehingga apabila ada anggota yang tertarik, maka akan dengan mudah mengklik link tersebut untuk menuju ke website perusahaan. Yang kelima, grup. Artinya membuat grup komunitas yang memiliki kesamaan atau sesuai dengan topik akun Facebook bisnis. Kemudian grup dapat mengundang teman-teman lainnya yang memiliki kesukaan yang sama. Semakin banyak anggota grup, maka semakin mudah dalam mempromosikan produk atau merek perusahaan. Selanjutnya foto. Adanya fitur foto sharing. Pemasar dapat mengunggah foto produk atau promosi, kemudian juga dapat men-tag orang-orang yang terhubung dan audiens dapat mengomentari foto tersebut di kolom komentarnya. Selanjutnya fanpage. Adanya halaman penggemar yang bisa terhubung langsung dengan website perusahaan. Dan yang terakhir chat atau obrolan. Adanya fitur chat yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan konsumen. Selanjutnya, promosi melalui Twitter. Fitur yang dimiliki oleh Twitter yang dapat digunakan untuk promosi yaitu yang pertama following. Ketika seorang pengguna Twitter mengikuti atau following seorang marketer di Twitter, maka ia akan melihat tweets pemasar tersebut di timeline-nya. Selanjutnya, jika pemasar memfollow orang tersebut, maka tweets orang tersebut juga akan tampil di timeline pemasar. Jumlah pengikut atau follower adalah jumlah orang yang berpotensi akan terkena tweets pengguna sehingga meningkatkan jangkauan. Yang kedua, tweeting. Jadi marketer dapat memanfaatkan hal ini untuk melakukan tweet tentang konten baru, menawarkan produk atau jasa baru, menginformasikan layanan baru, menginformasikan promosi, memposting berita, hingga menjawab pertanyaan dari pengguna lain. Yang ketiga, replies. Replies merupakan percakapan di Twitter yang dilakukan dengan menuliskan karakter @ untuk balasan tweet pada seseorang. Kemudian retweets merupakan mekanisme yang paling kuat untuk pemasar jika ingin menyalin dan menyisipkan tweet pengguna lain. Hal ini berguna untuk meminta pengikut untuk retweet sesuatu yang telah diposting oleh marketer tersebut. Dengan cara ini, pesan dapat tersebar di Twitter mencapai ratusan kali lebih. Dan yang terakhir, trending topics. Twitter mengembangkan algoritma yang dapat mendeteksi kata-kata dan frasa sampai 3 kata yang panjang, serta menyoroti kata-kata yang paling banyak dibicarakan pada satu waktu tertentu. Trending topic adalah barometer bagi warga Twitter tentang topik yang sedang banyak dibicarakan orang. Selanjutnya, promosi melalui Facebook. Berikut ini adalah beberapa cara berpromosi melalui Facebook. Yang pertama, mengupload video kreatif advertisement. Jadi mempublikasikan video iklan melalui YouTube dengan konten video yang kreatif, menarik dan unik sehingga akan membuat viewer melihat iklan kita. Selanjutnya, lakukan publikasi di sosial media lainnya untuk menarik traffic orang-orang agar menonton video tersebut. Yang kedua, upload video tutorial. Video tutorial saat ini sangat diminati oleh audiens. Pemasar juga dapat membuat video tutorial yang terkait dengan produk atau layanannya, sehingga dapat menarik banyak audiens yang mengakses YouTube perusahaan. Yang ketiga, put the text. Memasukkan teks dengan kata-kata yang relevan dengan konten YouTube yang diupload. Hal ini berfungsi pada saat audiens mengetik keyword yang sama dengan tag yang dicantumkan, maka akan diarahkan ke video perusahaan yang diupload tersebut. Dan yang terakhir, tell the information as much as you can. Berbagai informasi yang ingin disampaikan kepada audiens dapat dilakukan dengan mudah dan dengan biaya yang tidak mahal. Yang terpenting adalah membuat konten video yang kreatif. Nah, ini adalah referensi yang Ibu gunakan untuk menjelaskan materi di atas ya. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatian teman-teman semua. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, jadi seperti itu ya pembelajaran kita hari ini terkait dengan social media marketing. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran bersama tclass.id berikutnya. See you!